ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ketika rapat juga sampai ada yang nggak bayar misalnya, ya hanya diingatkan. Nggak sampai dikucilkan, pemenang wong Jawa berlebihan lah. Nah, kalau memang nggak mampu, sekarang pertanyaan ada dalam Islam jamaah. Kalau pakai analogi seperti ini, misal ini kan pantas juga sebenarnya. Karena sampahnya udah dibersihkan, mau nggak bayar, pantas, ini pantas. Saya katakan pantas. Sekarang di Islam jamaah. Terus Rafiq Muhsin Aris kayak ini. Akhirnya ya benar saja standar kepahaman dalam jamaah ini standar ganda. Tertib sambung juga tertib infaknya. Kalau nggak infak dikucilkan. Sampai ada dulu bunglon kesini itu. Dia seorang aghnia insyaallah. Dia udah berhenti paham nggak mau infak. Didatangi oleh yai di sana, pokoknya kelompoknya datang. Isto sampean pokoknya rakyatan diisi berapapun diisi infak persenan itu harus biar saya ada hujjah di hadapan atasan bahwa sampean masih jamaah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ada aja bahan bagaimana kita bisa mentakdil, membantah, meluruskan dan mentabayun apa-apa saja yang menjadi doktrin Islam Jamaah, baik berupa ucapan selama kita tahu, baik berupa tulisan selama kita membaca, baik berupa perbuatan selama kita mengetahui secara qat'i, secara pasti perbuatan itu adalah menyimpang dan salah. Pagi tadi, alhamdulillah biidznillah, tersebar sebuah broadcast. Apa broadcast? Pesan yang terus dikirim, di-share ke sana kemari. Tak lain tujuannya adalah untuk menguatkan, untuk memantapkan Islam Jamaah dalam broadcast tersebut. Dan tak lain juga isinya sedikit untuk memantapkan, tetapi banyak pada maki-makian. Ucapan-ucapan makian, tuduhan-tuduhan fitnah terhadap mantan. Yuk kita baca, lalu kita komentari sedikit-sedikit. Semoga berbuah, semoga membuka akal sehat, akal waras dan akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Judulnya adalah JRK Salafi Bodong, usil masalah infak dan sodakoh. Tadi ada judulnya JRK Salafi Bodong,
usil itu ya ngerecoki bahasa wong Jawa. Usil masalah infak dan sedekah. Merasa diapusi, merasa ditariki duit terus duitnya untuk foya-foya pengurus. Itu rumangsane dia. Kita kan sering mengungkapkan bahwa merasa ditipu, merasa diapusi, difoya-foya. Sebenarnya ini kelakuan klasik mereka. Dan kayaknya kelakuan ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang walaupun sudah berkali-kali dijelaskan. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Biasanya yang saya nulis ini saya tidak ada namanya, biasanya adalah Al-Wataisi biasanya loh yang telaten Pak Iskandar Al-Wataisi. Wates, Pak Al-Wataisi mana? Bantul apa Kulon Progo itu ya. Namun nggak ada namanya, bisa kasih nama. Jadi perlu kita terangkan, mengapa para mantan selalu mengencarkan bahwasanya merasa ditipu buat foya-foya, karena kenyataannya seperti itu. Artinya gini, secara pasti kita nggak tahu, memang nggak boleh menuduh, namun secara kehidupan hedonisme antara pengurus pusat dan pengurus bawah itu berbeda sekali. Ya. Kita secara pasti tidak, dan bahkan itu non sewu syawahid atau saksi-saksi yang sudah kuat tentunya dan sudah menjadi mantan banyak yang bercerita bahwasanya keuangan di pusat itu juga tidak beres, arahnya kemana ya. Jadi ini bukan pada tuduhan, tapi pada meluruskan bahwa perbuatan itu salah ya, yang nulisnya. Dan mantan itu sekali lagi katanya dia ini adalah kelakuan klasik ya. Memang kita terbuka itu step by step ya. Dulu kita juga pernah menjadi pejuang seperti Anda ini, juga pernah membela mati-matian Bapak Imam, kehormatan Bapak Imam agar tidak jatuh, membela mati-matian tentang infak yang sudah dilaksanakan dalam Islam Jamaah. Namun setelah terbukanya ilmu, terbukanya hidayah, saya tidak mengatakan menyerang balik ya, lebih kepada saya menyadarkan bahwa ternyata perbuatan ini itu salah dulu kita itu. Lanjut, ya bagaimana lagi, namanya juga orang-orang bodoh dan sakit hati, mata hatinya sudah tertutup dari realita dan dalil. La haula wala quwata illa billah. Kita dituduh bodoh, dituduh sakit hati, kemudian mata hati kita ditutup dalil dengan kenyataan dan dalil. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Definisi bodoh pun mereka tidak punya definisi Islam Jamaah. Bodoh itu pokoknya nggak taat, walaupun pinter tapi pokoknya nggak taat Bapak Imam, itu dikatakan bodoh. Sakit hati pokoknya meresolusi, bahasa mereka meresolusi, menentang. Itu semua orang yang keluar dari Islam Jamaah dikatakan sakit hati. Lah kalau sakit hati tentang apa ya? Kalau sakit hati tentang ditipu puluhan tahun ya pantas, itu manusiawi. Gitu. Misalnya antum nih, misal ditipu puluhan tahun lalu baru sadar sakit hati, itu manusiawi. Nggak mungkin tidak sakit hati. Namun kemudian apakah sakit hati itu ditampakkan atau tidak, nah itu amma ba'dunya. Namun sakit hati manusiawi. Nah kita yang keluar tuh selalu dituduh sakit hati lah, bodoh lah. Inilah ajaran yang tidak konsisten. Satu sisi mengatakan kita ini bodoh, satu sisi di mimbar-mimbar sana, di mimbar-mimbar mereka mengatakan bahwasannya wong-wong sing murtad soko jamaah iki, soko Islam jamaah, wong-wong pinter, ditambahi pinter keblinger, mula murtad. Mula wae dadi wong bodoh, manut. Loh, ini kan nggak konsisten. Lalu tertutup dengan dalil dan realita. Realita yang bagaimana lagi? Wong cetawela-wela ya. Realita apa? Coba Anda dibikin coba setoran jamaah 10% terus munggah terus. Sedangkan daerah ketika membutuhkan Anda harus hutang. Kelompok Anda membutuhkan harus utang dari pusat. Sedangkan yang dikirim ke pusat terus setiap bulan. Realita yang bagaimana lagi? Kan nggak imbang.
Bantuan yang dari pusat ke kelompok hanya berjumlah 20 juta selama pembangunan masjid. Itu pun dengan persyaratan tertentu. Namun 10% wajib sejak didirikannya Islam Jamaah. Walaupun dulu nggak 10%. Ya berapa gitu mungkin. Ada perubahan sampai sekarang. Terus kepada masing-masing jamaah yang berpenghasilan. Realita yang bagaimana lagi? Jangan-jangan Anda yang menulis ini yang tidak bisa melihat realita. Lihat itu angka-angka bisa. Coba dicari di YouTube saya tentang masalah persenan itu kan ada. Bongkar persenan itu tak hitung nih sampai Anda hitung nih satu persatu pakai pakai spidol, pakai papan tulis biar Anda paham, biar Anda tahu. Realita yang bagaimana lagi? Lalu dia menutup mereka ini yang menulis ini menuduh kita bahwa kita itu menutup dalil. Dalil yang apa? Dalil kita jelas bahwa Anda itu justru malah menyimpangkan dalil. Jadi Islam Jamaah itu justru banyak dalil yang dipolitisir untuk kepentingan golongan. Gitu. Kepentingan golongan. Jelasnya ulama, serasa ulama-ulamaan langsung Nabi. Namun pengertiannya pengertian sendiri. Pemahaman sendiri. Pemahaman berdasarkan mangkul. Mangkul Bahru Hasan. Mangkul ulama sepuh. Kapasitas kemampuan untuk kemangkulan dulu. Dengan ahli tafsir orang-orang yang terdahulu masih kalah jauh. Bahkan banyak penyimpangan-penyimpangan. Makna jami'an diartikan jamaahnya sendiri. Semua makna Islam dalam dalil dimaknai Islamnya sendiri. Semua makna ahli kitab dimaknai orang-orang luar selain jamaah yang pinter dalam agama. Semua kalimat kafir dituduhkan kepada semua merata kepada orang-orang kafir selain golongannya. Artinya Islam selain golongannya dianggap semua kafir. Sebenarnya yang blinger, yang keblinger tertutup dari dalil dan realita itu siapa? Lanjut. Dan mungkin keadaan ini diperparah dengan kebanyakan mereka yang pengangguran karena sudah dibuang dari komunitas lama mereka karena mereka dianggap benalu. Kita dianggap pengangguran. La haula wala quwata. Jadi kalimat pengangguran itu seakan-akan konotasinya itu mesti pengangguran, deblek dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Para mantan itu sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing sambil berdakwah sesuai jalurnya masing-masing. Kalau dibilang kita pengangguran, sini ini namaku gini. Sampai ini ada pekerjaan apa ini? Banyak ini ya. Persiapan KPM dan sebagainya, pembangunan yang masih terus setiap hari kita awasi. Belum lagi kalau sore, kalau siang. Kalau saya itu Jumat, Sabtu, Ahad itu full biasanya. Berdasarkan biasanya itu sampai 4-5 kali dalam seharinya. Dan saya lihat kawan-kawan juga semangat. Lalu Anda mensyiarkan di kalangan Islam Jamaah bahwa orang-orang yang keluar nganggur. Kalau di sini orang pengurus bicara seperti itu sudah dibantah jamaahnya sendiri. Ini kompleks Islam Jamaah ini. Kompleks Islam Jamaah. Kalau nasihat misalnya isinya seperti itu, JRK nganggur, JRK nggak ditompo, itu mesti dibantah jamaahnya sendiri. Kenyataannya gitu. Bahkan sampai kemarin, sudah saya katakan dok kemarin itu, nggak apa-apa saya ulangi, nggak apa-apa. Ada jamaah yang ngobrol sama kaum muslimin, bilangnya gini, jadi ustadz atau mubalik sing ditompo masyarakat, sing iso ngaji, sing iso ngisi-ngisikin namung Mas Ikhwan saja, yang lain-lain itu ditolak semua. Jadi yang diterima itu, jadi di pengurus daerah itu disampaikan seperti itu untuk menakut-nakuti jamaah. Yang kanggo ngisi pengajian itu hanya Mas Ikhwan saja. Konco-konco ini kono di Indonesia gak enak jadi diterima, gak ada yang diterima, dia kasihan. Nah, bohong itu.
Saya pastikan bohong sekali. Jadi kita dianggap orang-orang yang pengangguran yang cari-cari masalah. Cara bahasanya wong Jawa lekan golek momongan. Lanjut. Bukannya introspeksi diri, menyadari dan merenungi kesalahan, tapi malah semakin membabi buta, menebar caci maki dan fitnah. Kalau kita salah saat itu kita keluar atau dikeluarkan, mungkin kita introspeksi. Loh, jadi gitu aja. Kalau kita salah saat itu misalnya, dan posisi saat ini menjadi orang yang tersalahkan, insya Allah introspeksi. Tapi mengapa kawan-kawan mantan semakin keluar bukan semakin introspeksi kemudian kembali lagi? Karena ketika sudah keluar terang benderang, terang benderang al-farqu bainal haqq wal batil, penjelas, pembeda, jelas akidah. Oh, ternyata kita salah. Kalau nggak salah, insya Allah dulu setelah kita belum keluar ya, kita masuk di NA, dinonaktifkan. Dulu kan pernah kita ngaji itu sempat sembunyi-sembunyi sama Syekh Abdul Aziz Ridwan. Saat itu yang dikaji adalah materi masail jahiliyah. Padahal itu masih di dalam beliau dan kami di nonaktif. Statusnya nonaktif. Itu ngaji masail jahiliyah, Masya Allah, baru buka halaman pasal-pasal al-masaul awal, masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, nyaris hampir mungkin 70% atau sampai 50% sampai 75% mengenai kita semua. Merasakan kok bodoh sifat-sifat jahiliyah mengenai pada kita. La haula wala quwwata. Jadi itu posisi kita masih di dalam nih, masih dinonaktifkan, itu sudah terang benderang. Terus ini nih yang menulis ini mengatakan bahwasanya setelah pengangguran keluar tidak ada gayaan, bukannya introspeksi malah mencaci maki. Caci maki bagian mana? Fitnahnya bagian mana? Caci makinya bagian mana? Tunjukkan berapa puluh kali, ratus kali saya menanggapi komentar antum semua para saudaraku Islam jamaah tentang mana ghibah saya yang tidak diperbolehkan, mana caci maki saya, pingbirawai, mana fitnah saya. Lanjut. Padahal orang-orang yang mereka caci maki biasa-biasa saja dan semua masih berjalan seperti apa adanya. Enggak juga. Yang pertama, kami tidak pernah mencaci maki. Yang kedua, kalau Anda merasa dicaci maki juga enggak biasa juga. Nyatanya ada tim pemagaran. Nyatanya ada tim pemagaran, adanya tim bersih-bersih dan ada 30 poin. Biasa-biasa saja apa? Yo kalau kabut itu sing yo kok ya. Yo kalau kabut ngalor ngidul gue sing yo kok dadak nutup-nutupi barang. Beda keras memang antara orang yang mencaci maki dan yang dicaci maki, dan ternyata yang mencaci maki keadaannya lebih buruk karena sibuk mencaci maki daripada introspeksi diri. Saya katakan sekali lagi, kami tidak mencaci maki. Sekali lagi itu ya. Lalu kalau kami dituduh mencaci maki, oke, wes posisi ini, oposisi lah. Kondisi kita tidak lebih buruk, kita lebih baik. Ala kulli hal kita lebih baik, alhamdulillah biidznillah. Inilah semangat. Makanya saya katakan kalau ada kawan-kawan hijrah minim, bahkan tidak ada kabar ada si satu Lampung itu balik misalnya. Siapa dulu kan ada. Setiap ada kawan hijrah, ada yang di maklumat, hampir setiap hari kita mendapatkan informasi. Kemarin dapat lagi Rembang. Alhamdulillah. Ada Rembang lagi satu. Ternyata Rembang, Tat, ini juga Rembang Tat. Ini juga dulu Agenia di daerah. Satu dua lagi. Alhamdulillah. Terus masih ada PR nih daerah utara. Ada Rembang, Jeporo yang belum sentuh. Jeporo, Bluro. Untuk Jawa Tengah nanti. Kalau di Pati sudah ada. Pati 1, Pati 2 mungkin ada ya insya Allah ya. Kemudian di Demak ada. Kemudian di Gerobokan ada, Sragen banyak, Karanganyar apa meneh. Nah, kemudian Batang
ada. Kendal ada ya Kendal ya, insya Allah ya. Pak Muji ya Kendal ya kayaknya. Kendal ada. Pekalongan, Pemalang ada, Pekalongan insya Allah. Pekalongan belum ya. Ngapak Raya, oke. Itu target kita. Kalau usah muluk-muluk, site. Namun menjadi sebuah apa? Sebuah virus kebaikan. Vaksin kebaikan. Nanti keadaannya baik-baik saja, alhamdulillah, terus berjalan terus. Antara mental pengemis dan mental pejuang, kita dituduh mental pengemis, mereka pejuang. Orang tahu kalau hidup bermasyarakat, bersosial, harus ada iuran, khususnya di Indonesia. Taruhlah di lingkup RT, pasti ada iuran kas, iuran sampah dan kebersihan, iuran keamanan, iuran dana kematian, iuran kesehatan, dan iuran-iuran yang lain yang sudah disepakati bersama. Kami tidak menyalahkan dengan iuran-iuran yang ada. Ini kan orang kan mengalihkan perhatian. Ini konteksnya agama diperbandingkan dengan dunia, ya gak nyambung, rek. Dan ini juga ada hasil semua. Misalnya sampah ada sampahnya, kematian ya nek wong mati, apalagi keamanan ada satpamnya dan sebagainya. Ini gak nyambung. Sekarang saya tanya dengan infak persenan di IR itu, apakah bahasanya seperti itu? Kan tidak paham jamaah IR. Gak paham jamaah. Ini orang IR berarti gak paham jamaah. Apakah ada di RT seperti itu? Nggak ada. Saya sering rapat RT di sini. Kebetulan RT RW-nya juga cukam. Ini loh Pak RT-nya. RW-nya ini depan ini. RW ini toko bangunan. Ini Pak RT ini pabrik helm. Ini pabrik helm. Sore itu agak daerah semua itu. Ya kita rapat-rapat biasa aja. Bagaimana kita santai. Justru saya bisa bersilaturahim ke rumah beliau, kan rapat itu per 3 hari, cara wong Jawa jenenge selapan dino, 35 hari. Rapat biasanya malam Sabtu per 35 hari, berarti berapa minggu itu? 5 minggu. Biasa saja. Dan tidak ada kemudian kamu nggak bar ini berarti kamu seperti ini, kamu nggak paham, kan nggak enak dan nggak nyambung. Ini urusan dunia. Di urusan agama sudah ada namanya zakat. Toh kalau ada penentuan-penentuan tertentu, bukan sampai kemudian mengikat menjadi jadi sebuah ukuran bahwasanya paham jamaah atau tidak gara-gara uang. Ini yang nulis ini ngelucu ini. Belum lagi kalau waktunya kerja bakti ada yang tidak hadir, pasti ada denda atau paling tidak diminta diminta dikonsumsi untuk yang kerja bakti. Sama nggak dengan IR? Sama nggak yang Anda gambarkan ini, sama nggak? Kiasnya sama nggak? Kena berbeda. Pertama urusan dunia tadi saya katakan jelas nyata-nyata kerjaannya. Ini sudah ada tandingan, zakat sudah ada. Berarti kalau mengandalkan zakat nggak ada sedekah, ada, boleh dibuka donasi tuh. Sering saya bilang tuh, pondok saya, alhamdulillah biidnillah, 490 juta, hampir di angka 500 juta yang satu itu, murni tidak ada jatah-jatah, tidak ada. Ya kita buka sedekah, monggo dipersilahkan. Ya, ada yang sedekah 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50.000, ada yang 500.000. Tidak ada di jatah-jatah, tidak ada. Jamaah itu sampai Islam jamaah itu tanya pada jamaah-jamaah sekitar yang ke masjid saya itu, sama di jatah piro karena Mas Ikhwan. Gak ada jatah. Kemudian Mas Ikhwan yang Islam jamaah ini menjatai wong, apa memberikan jatah. Berbeda jauh dengan keadaan yang ada di RT. Gak nyambung, Kak. Lanjut. Dan disepakati oleh muslimin maupun kafir dalam lingkup RT tersebut dan harus dilaksanakan. Jelas toh? Kalau RT kan muslimin maupun kafir toh. Artinya non muslim maupun Islam kan menyepakati. Dan sampean kan enggak. Kalau ingin memperbandingkan, coba sekarang IR persenan itu kemudian
diwajibkan kepada semua masyarakat dan wani nggak? Berani nggak antum? Ini kan Anda menggambarkan bahwa iuran RT, iuran RW itu baik orang Islam maupun orang non-Islam berkewajiban membayarkan. Saya tanya, IR sampean, infak persenan Anda itu sekarang coba wajibkan kepada jamaah Anda maupun selain jamaah Anda. Wani nggak? Berani nggak? Nggak berani. Kan yang dipletet, yang dipidak-pidak bahasanya. Yang diinjak-injak ya jamaahnya sendiri itu. Berani nggak nyuruh sana memaksa orang tahu-tahu dikasih persenan sama wajib 10%. Kalau menggambarkan sama-sama logika bahwasanya IR ini sama seperti iuran RT. Kan tadi Anda mengatakan bahwa RT itu, iuran RT itu didukung oleh orang iman maupun orang kafir. Enggak nyambung. Lanjut. Seandainya tidak dilaksanakan, maka kampung tersebut akan berantakan karena aturan hanya sebatas aturan. Iya. Berantakan iya ada memang. Tapi agama kan enggak seperti itu. Sama ngirim hukum tandingan Dan seandainya aturan bisa dilaksanakan, lalu warga yang menolak bayar iuran tersebut pasti akan ada sanksi sosial seperti dipersulit mengurus dokumen administrasi dan atau minimal dikucilkan. Enggak juga. Di RT itu enggak juga. Jadi praduga mengedepankan sosial itu utama. Dan apa ya bahasa saya tuh enak, saya hidup deh. Jadi di sini RT saya khususan RT saya itu akhirnya daerah 2. Kemudian ketua UB kalau nggak salah ya. Ini ketua UB soalnya ini. Ini ketua UB dulu ketua UB, tapi sekarang kayaknya akhirnya kelompok. Terus wakil imam daerah. Itu musulannya kelihatan. 1, 2, 3. Itu wakil imam daerah. Terus tim pernikahan kelompok. Terus itu tim pembangunan daerah. Ini sebenarnya wakil imam daerah, tim pembangunan daerah. Ini nggak jauh lah, paling berang meter lah, nggak sampai 100 meter. Ini dekat. kesini ya, biar tahu. Tak tunjukin gue loh wakil imam daerah main. Masyaallah muslimin hafidzakumullah ta'ala. Ketika rapat pun juga ini sampai ada yang nggak bayar misalnya, ya hanya diingatkan. Nggak sampai dikucilkan, pemenang wong Jawa berlebihan lah. Nah kalau memang nggak mampu, sekarang pertanyaan ada dalam Islam jamaah. Kalau pakai analogi seperti ini, misal ini kan pantas juga sebenarnya. Karena sampahnya sudah dibersihkan, mau nggak bayar, pantas, ini pantas. Saya katakan pantas. Sekarang di Islam jamaah. Terus Rafiq Muhsin Aris kayak ini. Akhirnya ya benar saja standar kepahaman dalam jamaah ini standar ganda. Tertib sambung juga tertib infaknya. Kalau nggak infak dikucilkan. Sampai ada dulu bunglon ke sini itu. Dia seorang aghnia insyaallah. Dia udah berhenti paham nggak mau infak. Didatangi oleh yai di sana, pokoknya kelompoknya datang. Isto sampean pokoknya rakyatan diisi berapapun diisi infak persenan itu harus biar saya ada hujah di hadapan atasan bahwa sampean masih jamaah. Adakah seperti itu di KRT? Tidak ada. Kayaknya kayak ngono kayaknya. Lanjut. Jadi JRK itu kalau dipikir-pikir lebih jelek daripada orang kafir. La haula wala quwwata illa billah. Karena nyatanya banyak orang yang pintar, dermawan, suka mengalah dan berani berkorban untuk masyarakat dan mereka tidak mempedulikan masalah agama. Ini yang disindir JRK itu yang mana? Iuran RT-nya apa jamaahnya? Ini kok tulisannya kok aneh. Seakan-akan JRK ini menyalahkan iuran RT. Ini coba baca nih. Jadi JRK itu kalau dipikir-pikir lebih jelek daripada orang kafir. Karena nyatanya banyak orang yang pintar, dermawan, suka mengalah dan berani berkorban untuk masyarakat dan mereka tidak mempedulikan masalah agama. Loh, JRK memang pernah mengutip iuran RT.
Yang diluruskan Jerica mantan itu urusan agama, Mbah. Ya, urusan agama. Lah iya, yang namanya orang non muslim aja paham betul konsep berjamaah, gotong royong. Loh kok Jerica salafi bodong yang ngakunya bertauhid dan mengaku mengikuti manhaj salaf kok malah ingkar dan menentang. Kami tidak menentang. Kami mengembalikan makna jamaah itu sebagaimana, bukan makna jamaah kayak golongan sampean. Bukan. Seakan-akan golongan tok, seakan-akan yang lain kafir semua. Bukan, kita kembalikan semua itu, kita kembalikan kepada penafsiran para ulama salaful ummah, salafus sholih. Kalau seandainya Jerica itu orang non muslim, berarti mereka adalah tipikal orang yang bodoh, pelit, maunya gratisan dan menang sendiri. Nah, kalau seandainya kita orang muslim dituduh pelit, bodoh, menang sendiri. La haula wala, padahal enggak ada. Kita keluar bukan karena pelit, kita juga ahli sodakoh, ahli juga dulu loh ya, infaknya kuat, bahkan penggerak juga. Parah. Karena orang Islam itu biasanya dermawan, pintar, cerdas, berani mengalah dan berkorban. Dan yang lebih parah lagi, selain mereka tidak mau infak dan sodakoh, kalau ada orang infak dan sodakoh malah dicaci maki, dibilang bodoh. Dong kita ya infak juga. Kita juga menyuruh kawan-kawan untuk infak sabilillah, untuk sodakoh. Ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tidak ada yang mencaci maki pada personal. Saya katakan pada personal. Tetapi lebih pada kita mentadil, meluruskan, artinya menyalahkan dulu, kemudian diberikan solusi. Dan itu sudah ada. Itu sudah dilakukan oleh para masyayikh, para asatid yang sudah berusaha untuk membongkar, untuk meluruskan. Tak ada kata lain, bertujuan untuk menyadarkan, bertujuan untuk beramar ma'ruf, membuka akal sehat mereka. Kita lanjut. Saya kasih tahu ya, orang yang kehilangan harta saja lalu mau istirja dan ridha terhadap qadar, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Apalagi orang yang dengan kerelaan hati infak dan sodakoh, tentunya Allah akan mengganti dengan berkali-kali lipat. Itu kita udah tahu. Jadi kita tidak menyalahkan dalam perspektif sodakoh. Kalau antum mengatakan di sodakoh, saya setuju sodakoh misalnya. Namun sodako yang diberlakukan dalam Islam jamaah bukan seperti sodako yang disyariatkan dalam Islam. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah diwajibkan. 10%, kemudian ada jimpitan, ada siar-siar, ada dapur, dan lain sebagainya. Kalau itu sih, kalau jimpitan, siar-siar, dapur, mubalek itu kan jelas. Tapi 10% menjadi sebuah seakan-akan momok. Bahkan kalau kita boleh jujur, jamaah itu lebih mengenal istilah persenan daripada zakat. Secara umum kalau zakat mal orang-orang tertentu dengan persyaratan tertentu, batas tertentu. Tetapi kalau persenan tidak ada batasan tertentu, semua wajib persenan. Dengan standar 10%, lalu 7,5%, 5%, 2,5%. Pada intinya semua sih masuk kategori 10%. Katanya pada pengurus-pengurus dulu saat kita mendoktrin, nek wis di omah otomatis ya 10% semua. Ibarat kata biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Katanya beliau, kita dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Seperti inilah gambaran orang yang terjerumus hijrah palsu. Jadi orang kalau nggak tahu, nggak pernah ngerti rasanya hijrah, nggak pernah ngerti keluar dari Islam jamaah, itu memang seperti itu, terkungkung dalam sebuah kerangkeng, sebuah majmuah, sebuah golongan. Rumang sana dapat barang bagus, tiwas kesusu nyolong, ternyata kapusan. Nah, tiwas gembar-gembor hijrah, wani misui keimanan, mengolok-olok jamaah, menghina Abanul Hasan, menghina ilmu mangkul dan jamaah, memfitnah jamaah, adu domba dan provokasi jamaah. Mana ada, mana.
Bukankah sifat-sifat seperti ini justru yang dimiliki oleh ini, si penulis ini? Coba Ustaz tadi mengatakan dia mengkafirkan kita-kita, bahkan lebih parah, lebih hina daripada kafir katanya. Ya. Kalau bicara oknum, ya JRK atau mantan-mantan memang ada yang tensinya naik tinggi, kemudian sampai marah-marah, tapi secara ajaran kita tidak pernah. Setelah kita hijrah itu tidak ada. Tapi kalau Islam Jamaah hampir seluruhnya digerakkan untuk mengatakan pada mantan murtad. Ditancapkan dalam hati kita masing-masing dulu selain Islam Jamaah adalah kafir. Ditancapkan pada hati kita masing-masing dulu selain jamaah menikah dengan selain jamaah adalah menikah dengan babi. La haula wala quwata illa billah. Saya harus mengatakan seperti itu, dan saya perkataan ini bukan atas pribadi saya, namun ratusan bahkan ribuan saksi yang menyaksikan video ini juga pernah didoktrin seperti itu. Artinya kalau Anda merasa dipisui, merasa dihina oleh kawan-kawan hijrah, kawan-kawan yang sudah keluar, ya itu oknum, namun setelah pelajaran tidak pernah. Bahkan Anda simak 1000 lebih video ribat akli salim, insya Allah bismillah sudah saya jaga hati-hati. Jangan sampai menjatuhkan dalam rangka penghinaan-penghinaan. Kami berusaha untuk membuka akal sehat mereka. Kami juga mengatakan kejujuran apa adanya, ketika tidak ada tidak usah kita katakan. Dan kami pun tidak menafikan jika di dalam Islam Jamaah ada hal-hal yang memang positif. Itu adil namanya ya, kita adil. Jadi nggak seluruhnya dipukul rata kata salah, enggak. Ada hal-hal yang baik misalnya, itu kita adil. Jebule setelah keluar ternyata orang diurusi blas, mongkon dadi cecunguk tok, diajak emas jadi musafir abadi, ngowah-ngowah rungokne ceramah yang isinya gibahin jamaah, tok dal takdil ora jelas. Ini orang yang nggak pernah taklim, orang yang nggak pernah ngaji, orang yang nggak pernah melihat keluar, selalu melihat bahwa pandangan-pandangan yang dilakukan oleh para mantan mesti seperti ini, ghibah. Jadi mereka nggak ngerti dalam rangka membenahi itu, nggak ngerti. Semua dikatakan ghibah. Abona wis di Arabnya ghibah itu jadi dosa. Padahal mereka juga ngaji toh. Kita juga pernah diajari dalam kitab dalam Sahih Muslim itu ada toh. Bab menjelaskan perawi itu masalah perawi yang fasik harus dijelaskan. Bahkan diperbolehkan. Lah, kondisi Islam Jamaah secara umum ya, secara akidah fundament, asas berdirinya Islam Jamaah itu bahaya, maka harus kita beritahu, maka kita harus mensyiarkan, menyampaikan. Kemudian tiwas Quran dan hadis hibunani dibuang, nggak ada itu, Quran hibunani nggak ada di sana. Ternyata zong meh balik isin, nah, ini mah balik isin, nggak ada mas ya, nggak ada meh balik isin itu nggak ada. Karena kenyamanan kita di luar tuh luar biasa. Kalau nggak percaya coban. Dicoba. Ya. Belum lama ini saya mendapat seorang tamu, lagi-lagi tamu, dan ini jujur saya nggak pernah mengada-ngada, ada saksinya kok. Pak tukang itu ada saksinya. Dia datang ke saya, masih jokam kental, bahkan mantan pengurus katanya, pengurus. Saya nggak kenal akrab sih. Ngakunya dia dulu pengurus di Jakarta, jadi pengurus daerah ini. Dia datang apa sampai tukang-tukang saya itu ada 6 orang menertawakan itu, tak ceritani. Datang dia sambat dan tidak membahas jamaah. Hanya kalau kesah dia mengatakan bahwasanya di dalam jamaah aku saya diremeh nih, gak ada duit, soalnya gini, saya harus gini. Nyok bahas kuno ngopo. Perasaan saya sih, dulu saat saya dihancurkan Islam Jamaah, orang ini kemana ya kira-kira lah ya. Dan tidak bahas masalah sekali hijrah. Dia hanya ingin bahwa harga dirinya diangkat lagi dalam Islam Jamaah dengan banyaknya uang harta, dan saya diminta untuk menolong bahasanya, untuk mencarikan. Kok saya bilang kok saya Pak, nah, jenengan mantan, kata mantan mungkin ada gini. Oh ini orang memanfaatkan ini. Jadi seperti itu. Artinya dia merasakan bahwa hidup dalam jamaah itu ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu sebagai jargon saja. Tapi ketika udah keluar, masya Allah,
luar biasa. Makanya nggak enak istilah kok ada balik isin apa? Wong isin gue izin ning komplek Islam Jamaah. Malu kok masih lewat gedung daerah tuh hampir setiap hari, kadang 2-3 kali saya. Kalau saya malu nggak akan lewat situ. Bahkan di depan banyak yang jaga saat pengajian daerah, saya pede aja lewat. Di sana kemarin juga ada satgas-satgasnya tuh ke kanan kiri itu banyak, saya lewat aja. Assalamualaikum, kalau saya lewat assalamualaikum. Kalau nggak percaya ke sini aja. Orang balik hati getun, akhirnya loro hati, misah miso dewe kena stroke modern suul khotimah. Loh, ini ucapan-ucapan apa? Coba karena ucapan-ucapan umpatan ini sebenarnya siapa sebenarnya? Dia sendiri atau kita? Nah, mengatakan modern stroke suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Tidak ada dalam Islam Jamaah, tidak ada dalam setelah kita hijrah mendoakan Anda yang menulis ini, mendoakan kawan-kawan yang ada di dalam dengan doa-doa yang jelek, kita hindari. Karena kita tahu persis bahwa doa jelek itu kalau nggak menimpa mereka yang didoakan, yang berhak kita doai, yang pantas dia menimpa, akan menimpa kita sendiri. Ngapain bodoh-bodoh kita dianiaya? Kenapa nggak berdoa yang baik? Kenapa gak tunggu yang sing apik? Kama muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini loh. Ya. Ini apa itu namanya sebaran, ini adalah broadcast yang sengaja disebarkan agar apa? Sebagai wujud kemarahan mereka, banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar, agar jamaah semakin kuat. Namun dengan cara yaitu harus menghina, mengasorkan, mengoklok mengafir kepada para mantan yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat mereka. Oke, insyaallah demikian dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك